seni ukir bukan saja identitas budaya Jepara, tapi kemudian sudah menjadi identitas budaya Indonesia. Tapi alhamdulillah, saya selalu katakan alhamdulillah bahwa hari ini kesadaran itu mulai timbul kembali bahwa para kota ukir ini mulai dibangkitkan kembali, bukan sekedar naik ekonominya karena. Tapi kenapa kita masih tetap diukir? Ya karena untuk supaya ukir tetap lestari. Kalau bukan kita yang melestarikan, terus siapa lagi? Di tengah budaya Jepara yang kaya akan warisan seni, lahirlah Raden Ajeng Kartini. Selain memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan, Kartini juga turut mendorong perkembangan seni ukir Jepara agar dikenal lebih luas. Semangat itu seolah terus hidup melalui suara pahat yang masih terdengar hingga hari ini. Dengan keterampilan mengukir yang diwariskan turun-temurun sebagai bagian dari identitas masyarakatnya, Jepara pun dikenal sebagai kota ukir. Namun, di tengah perkembangan zaman, dunia ukir Jepara menghadapi tantangan regenerasi. Minat generasi muda untuk menjadi pengukir semakin berkurang. Sementara, perempuan justru semakin banyak mengambil peran dalam menjaga keberlangsungan tradisi ini. Seni ukir adalah kekuatan budaya Jepara yang terbesar. Kemudian seni ukir itu sudah mengantarkan Jepara pada kondisi semacam ini. Seni ukir sudah menjadi kekuatan absolut Jepara. Seni ukir sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2015. Kemudian seni ukir saat ini juga sedang diperjuangkan untuk menjadi warisan budaya tak benda dunia. Artinya apa? Seni ukir itu menjadi kekuatan budaya yang harus terus-menerus untuk kita lestarikan bersama. Karena itu penting bagi upaya-upaya pelestarian seni ukir sampai kapanpun, karena seni ukir bukan saja identitas budaya Jepara, tapi kemudian sudah menjadi identitas budaya Indonesia. Saya belajar ngukir mulai tahun 89. Terus terang awalnya saya tidak suka, tapi lama-lama aku lihat ukir-ukiran, itu rasa seni hidup, ukiran saya menjadi suka. Lalu saya perkembangkan belajar ngukir mulai tahun 89. Saya belajar selama lebih 2 tahun. Saya baru bisa mendalami. Ya, dari awal saya mengukir itu dari kelas 2 SMP. Dari kelas 2 SMP, saya mau mengukir di Jepara karena itu untuk mendorong dari kekurangan yang ada. Gitu. Kalau sekarang itu beda, anak sekarang itu maunya instan. Memang banyak orang yang masa sekarang beralih profesi sebagai dagang atau sebagai lain-lain, tukang kayu atau tukang batu. Tapi saya lebih melestarikan tukang ukir karena ini budaya kota Jepara memang ciri khas tukang ukir. Kita harus pertahankan sampai sekarang. Mungkin kalau bisa sampai akhir kita tetap belajar mungkin tetap bisa abadikan. Dahulu, ukiran bukan sekedar karya seni, melainkan denyut kehidupan masyarakat, penopang ekonomi sekaligus identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Namun, zaman terus berubah. Di tengah perkembangan modern, pilihan hidup generasi muda semakin beragam. Ketika dunia bergerak menuju berbagai peluang baru, dunia ukir mulai menghadapi pertanyaan yang tidak sederhana. Jika warisan ini begitu penting bagi Jepara, mengapa semakin sedikit yang memilih untuk meneruskannya? Karena tingkat harga jasa mereka, jasa ukirnya itu masih rendah. Jadi mereka itu kebanyakan lebih mencari ke pekerjaan lain yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Gaji dari ukiran kurang banyak, yang pendapatannya lebih banyak dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Lebih ke kesadaran diri sendiri nggak sih?
Ya soalnya kebanyakan pemuda Jepara juga kebanyakan lebih ke hedon, nggak mau kalah sama temennya, gayanya lebih elit lah, inilah itulah, kebanyakan gitu. Anak muda sekarang atau disebut Gen Z, nah itu ingin menghasilkan uang dengan cepat gitu, instan. Ya masalah upah gini, kita itu relatif lah masalah upah. Kita dibilang dapat sedikit kalau hatinya bersyukur. Keluarga menerima baik-baik saja. Kalau dapat banyak pun hatinya kurang bersyukur pun kurang berkah juga. Kalau masalah upah, orang mungkin itu kalau kebutuhan sehari-hari mencukupi. Tapi kalau kebutuhan yang lain-lain ya kita harus berpikir ulang kali. Kita ambil lemburan atau ambil apa supaya kebutuhan rumah itu bisa tercukupi. Ya dari awal itu kurang perhatian dari daerah. Daerah contohnya ibaratnya dari sekolah. Minim sekarang ada generasi untuk anak kita yang akan datang untuk bisa ada di Jepara ini menjunjung tinggi pengukir Jepara, nggak ada. Nah, kalau malah kesenjangan seperti itu, saya artinya nomor satu memang permintaan. Dari sini kan Jepara. Ya kita harus Jepara itu harus menunjang betul, biar lestari Jepara itu kiranya berkembang. Sekarang kan enggak mas, kan ditinjau kan pabriknya aja, kiranya seakan-akan tenggelam. Kebanyakan seperti itu. Jadi anak muda sekarang lulus SMA aja, 1.000 orang, yang mungkin yang lari ke ukir mungkin bisa 2 atau 1, semua mungkin ke pabrik. Regenerasi tenaga ukir Jepara dari tahun ke tahun mengalami masalah, itu betul. Jadi animo atau minat dari generasi muda itu semakin ke sini semakin kecil. Artinya apa? Ya karena banyak gangguan. Gangguannya apa? Karena kita tahu 5 tahun terakhir ini di Jepara ada ya industrialisasi ya. Industrialisasi di mana di sana itu menampung anak-anak generasi muda, Gen Z dan seterusnya itu masuk ke sana itu sudah UMR kita Jepara itu sudah 2.740.000. Itu tinggi sekali bagi anak-anak atau adik-adik lulusan SLTA. Sehingga minat untuk katakanlah untuk generasi penerus di sektor ukir itu berkurang. Ingat, berkurang, bukan hilang sama sekali ya, tapi tetap ada. Jadi berbicara tentang kenapa bekerja di profesi lain, bahwa anak muda pada prinsipnya selalu menganggap bahwa pekerjaan orang tuanya itu sesuatu kegagalan kalau melanjutkan. Sebagian mengatakan itu karena apa? Karena dia menganggap ada yang lebih baik. Seperti petani nggak mau jadi anaknya meneruskan usaha bapaknya. Pengukir juga begitu juga. Tetapi ketika berbicara itu, pendapatan pengukir itu sebetulnya juga tidak signifikan kecil. Tetapi paradigma pemerintah sendiri agak kritik ya, bahwa mengukir ini lebih menguntungkan sebetulnya dibanding tukang batu atau tukang kayu. Tetapi di dalam mengukir itu uangnya tidak hari ini bekerja, hari ini dapat. Ini yang menjadi kendala, bahwa perubahan dari mindset negara agraris menuju masyarakat industri ini menjadikan menganggap bahwa ukir ini bukan bagian dari industri. Yang menjadi bagian industri adalah mebelnya. Karena perkembangan zaman sekarang kan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan selain di ukir. Kalau dulu kan memang ukir yang paling banyak di Jepara. Kalau sekarang kan banyak pekerjaan yang lebih menjanjikan, penghasilannya lebih menjanjikan. Dan banyak sekali sekarang perempuan-perempuan berpindah kerja, tidak diukir lagi. Ya memang terletak pada penumbuhan minat ya. Ketika misalnya keluarga pengrajin sendiri, keluarga pengukir sendiri, kemudian sudah tidak ingin ya anaknya meneruskan jejak orang tuanya, kemudian malah banyak yang kemudian ada juga yang kemudian berharap anakku sudah tukang ukir, nek bisa bekerja pada sektor lain. Dan itu menjadi pandangan banyak pengrajin ya, tidak ingin anaknya kemudian meneruskan jejak orang tuanya. Karena tadi kesejahteraan mereka itu memang kalah bila dibandingkan dengan yang lain. Bahkan kemudian banyak tukang ukir, banyak pengukir yang kemudian eksodus ya.
keluar kepada bidang-bidang yang lain, terutama yang masih muda, kemudian dia lebih menekuni pertukangannya, dia lebih menekuni bahkan bekerja di pabrik-pabrik. Itu banyak yang kemudian seperti itu. Karena itu memang menjadi persoalan yang cukup serius bagaimana ikhtiar kita untuk menumbuhkan kembali minat, keinginan dan rasa cinta anak itu kepada seni ukir. Di tengah ancaman krisis regenerasi, berbagai pihak mulai menyadari bahwa menjaga seni ukir tidak cukup hanya dengan mengenang sejarahnya. Dibutuhkan upaya nyata agar warisan ini tetap hidup. Tidak hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pilihan masa depan yang layak bagi generasi berikutnya. Regenerasi ukir itu kan dimulai dari pengenalan ya ukir itu kepada generasi pewaris kita. Jadi mulai paling yang efektif adalah anak-anak tingkat PAUD. Tingkat PAUD mulai disentuh dengan misalnya lomba ukir, mewarnai ukiran, menggambar ukiran, diperkenalkan dengan ornamen-ornamen ukiran. Kemudian pada tingkat SD seperti yang kita lakukan ini, itu kemudian dikenalkan mereka pada cara mengukir yang baik. Harapannya untuk menumbuhkan minat tadi, minat kemudian perhatian, kemudian kecintaan, baru kemudian harapan kita mau mewarisi budaya itu. Artinya apa? Upaya pelestarian yang paling efektif itu memang dilakukan pada saat anak masih duduk di bangku sekolah. Kadangkala ketika kita berbicara tentang strategi, mau tidak mau kita mulai membuat buku tentang bagaimana mengukir itu agar nantinya bisa dipakai generasi selanjutnya. Kadang-kadang ada yang ingin mengajarkan, tetapi tidak tahu caranya. Maka melalui buku saya punya mencetakkan modul tentang mengukir, bagaimana cara menggambar ukiran dan lain sebagainya itu yang notabene juga kami ajarkan pada mahasiswa. Dan ini kita selalu perkenalkan ke perusahaan-perusahaan gitu, nek biar butuh ini dan saya berikan gratis kok. Tujuannya agar minimal tersebar lah. Yang paling bertanggung jawab adalah jelas kita yang namanya bernegara itu kan jelas diatur oleh negara ya. Kita itu dengan termasuk pendidikan segala macam itu ya itu semuanya yang ngatur negara. Termasuk ini yang bertanggung siapa? Oh, yang bertanggung jawab jelas itu negara atau pemerintah. Ya, harapannya pemerintah dan pelaku usaha tetap memperhatikan kami sebagai pengukir dengan memberi upah yang layak, setidaknya UMR setidaknya. Mungkin bisa dibuat ke pelatihan-pelatihan umum untuk mengenalkan ke generasi-generasi selanjutnya apa itu ukir, gimana itu ukir, terus cara mengukir itu gimana, terus meningkatkan juga semangat mengukir dan menanamkan rasa bangga memiliki ukir gitu. Jadinya mereka itu lebih legowo untuk mengukir dan tidak berat karena jasanya minim atau masih kurang untuk mereka. Kalau tindakan lebih ke kebijakan ya. Kalau nggak ada kebijakannya kan sama aja, percuma gak sih Kak? Kalau tidak ada dorongan dari pemerintah kan sama aja. Apalagi pemuda Jepara lebih ke hedon, lebih milih kopi, lebih milih ini. Sekarang aja ngukir aja satunya aja berapa? Satuannya aja 5.000 satu ukiran. Dibandingkan pabrik 1 jam kerja aja bisa dapat 20.000, 30.000. Mungkin dari pemerintah bisa untuk buat event atau kegiatan untuk melakukan melestarikan seni ukir sama memberikan jalan untuk apakah kedepannya bisa ada penghasilan dari itu yang lebih daripada pekerjaan yang lain. Hari ini, meski suara pahat itu mungkin tak lagi seramai dulu, semangat untuk melestarikannya tetap hidup. Di tangan para pengrajin, termasuk banyak perempuan yang kini ikut berkarya dan menjaga tradisi, ukiran Jepara terus bertahan di tengah perubahan zaman. Dari perjuangan Kartini hingga pelestarian budaya ukir, tersimpan pesan yang sama, bahwa perempuan dan budaya adalah dua kekuatan yang mampu menjaga harapan, merawat warisan, dan menerangi masa depan. Selama masih ada tangan yang memahat, Jepara akan tetap hidup sebagai kota ukir.